Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Setelah libur hari Minggu, hari Senin, pastinya anak-anak dalam keadaan yang menyenangkan, happy, bahagia. Kenapa? Karena mendapat bonus ada libur ya, tanggal merah untuk memperingati HUT RI yang ke-75. Nah, hari ini jumpa lagi dengan Bu Dinar. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga kalian sudah siap, sudah mandi, sudah rapi, siap mengikuti apa yang akan Bu Dinar tugaskan untuk hari ini. Baik anak-anak, disiapkan dulu buku tema 2. Kita masuk ke tema 2, tetapi kita belum ulangan tema 1 yang subtema 3. Nanti Bu Dinar akan beritahu waktunya untuk ulangan subtema 3. Tema 1 subtema 3. Nah, sekarang disiapkan dulu bukunya tema 2. Tema 2 nih. Persatuan dalam perbedaan, tema 2. Nah, kalian buka bukunya. Buku tema 2. Kita buka dulu ke halaman 1. Baik. Tema 2 ini persatuan dalam perbedaan. Nah, dari judul persatuan dalam perbedaan ini tentunya anak-anak berpikir, persatuan dalam perbedaan. Apa yang akan kita pelajari dalam persatuan dalam perbedaan ini? Nah, disimak ya anak-anak bukunya. Subtema 1, rukun dalam perbedaan. Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Nah, subtema 1 atau tema kita pada hari ini sangat berhubungan, sangat cocok sekali dengan tema yang ada di dunia nyata kita, yaitu kemarin kita baru saja memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75. Nah, ini bahwa proklamasi kemerdekaan memiliki arti menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Jadi akan selalu diingat, akan selalu menjadi sejarah bahwa perjuangan bangsa Indonesia ini telah mencapai titik puncaknya pada saat proklamasi kemerdekaan. Nah, setiap tanggal 17 Agustus rakyat Indonesia selalu mendengar petugas upacara membacakan teks proklamasi. Sebagian rakyat juga bisa mendengarnya dari radio atau dari tempat lain. Tentunya kemarin ada detik-detik proklamasi ya anak-anak ya. Tetapi karena kondisinya sedang ada pandemi COVID-19, maka pelaksanaan upacara HUT RI itu dilaksanakan secara virtual. Jadi kalian juga bisa menyaksikan di televisi. Nah, di sini teks proklamasi yang dibacakan memiliki sejarah bagi bangsa Indonesia. Teks tersebut adalah teks proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Ini adalah teks proklamasi yang sudah diketik oleh siapa? Oleh Sayuti Melik. Nah, yang mengetik teks proklamasi itu kan yang merencanakan, yang membuat itu kan Bung Karno. Kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Nah, di sini proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain
diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini ada 2 pertanyaan. Ini silahkan kalian kalian jawab pertanyaan ini. Apa yang kalian ketahui tentang teks tersebut? Hal lain apa yang ingin kamu ketahui tentang teks tersebut? Nah, teks tersebut ini dieksplor, dipelajari tentang teks proklamasi tersebut. Kemudian di sini ada bacaan. Nah, kemudian dari bacaan itu kita akan buat peta pikiran, halaman 3. Peta pikiran berdasarkan teks tersebut. Isilah peta pikiran berikut. Proklamasi kemerdekaan Indonesia itu apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Nah, dari bacaan tersebut dibuat kalimat tanya, membuat pertanyaan berdasarkan teks bacaan. Nah, tentang bacaannya tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, nanti dibuat apa? Dicari apa. Kalau membuat pertanyaan ini kan menggunakan kata tanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, di mana. Nah, itu adalah kata-kata yang digunakan ketika membuat kalimat pertanyaan. Ini nanti contoh ya, anak-anak tidak boleh menuliskan. Ini contoh dari Bu Dinar. Kapan proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan? Kapan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan? Nah, berarti diakhiri dengan tanda tanya. Nah, di sini nanti kalian buat ya peta pikiran yang bagus buatnya. Tidak boleh menceng, harus pakai penggaris yang rapi. Kalau misalnya tidak cukup, itu jangan ditaruh acak begitu, disesuaikan dengan ini. Bisa bukunya itu bisa bentuknya itu tidur, bisa dibuat bukunya seperti ini. Bisa dibuat modelnya begini. Ya, di sini kemudian dikotai. Jadi bukunya bisa bentuk landscape ya. Jangan harus pakai penggaris, jangan tidak rapi begitu. Semakin kalian kreatif, maka nilai kalian semakin bagus. Karena kalau pembelajarannya itu tatap muka, enak, Bu Dinar bisa tahu kegiatan kalian. Tapi kalau pembelajarannya secara online daring ini, maka keterampilan kalian dalam membuat peta pikiran, bagaimana jawaban kalian, itu nanti akan Bu Dinar nilai semuanya ya. Jadi nanti anak-anak tugasnya adalah menjawab ini 2 pertanyaan ini, kemudian membuat peta pikiran, kemudian lagi Bu Dinar ingin kalian menghafal atau nanti menuliskan di bukunya ya, makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Makna proklamasi kemerdekaan Indonesia ini silakan ditulis. Nah, di catatan. Makna proklamasi kemerdekaan Indonesia: 1. Sebagai puncak perjuangan Indonesia. 2. Pengakuan kepada dunia luar. 3. Menaikkan martabat bangsa. 4. Perjuangan sebagai negara baru. 5. Tonggak sejarah negara Indonesia. Nah, ini nanti kalian salin di buku catatannya, di buku tematik pakai ballpoint ya. Nah, pakai ballpoint.
jelas ya. Nah, jadi tugasnya ada 3. Saya ulangi, menjawab pertanyaan halaman 2. Nah, itu ada 2 pertanyaan, kemudian membuat kalimat tanya yang dimasukkan dalam peta pikiran. Membuat kalimat tanyanya itu 2 ya, 2. Jadi nanti ada 12 pertanyaan. Kemudian menyalin ini sebagai catatan, judulnya adalah makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ada 5 ya. Itu ditulis pakai pulpen karena nanti menjadi catatan. Dan kalian harus hafal karena nanti kalau ulangan bisa menjawab tanpa melihat buku. Demikian anak-anak, untuk yang tugas tematik kalian kerjakan ya dengan senang hati, jangan merasa berat, tugas Ibu Dinar kok akeh men. Tidak. Pokoknya kalian itu kalau mengerjakannya dengan senang tanpa ada beban, maka semuanya akan cepat selesai, juga tidak merasa keberatan. Nah, kita lanjutkan ya anak-anak ke tugas selanjutnya, ke bahasa Jawa ya.